adik-adik semua, kita bertemu lagi kali ini di dalam sidang anak-anak. Bagaimana kabar adik-adik semua? Apakah kalian semua sehat, penuh sukacita? Nah, kakak harap kalian semua bisa tetap semangat, tetap sukacita untuk bersidang anak-anak. Mari adik-adik, kita sebelum mulai, kita terlebih dahulu berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan kali ini kami bisa datang kepadamu, kami bisa bersidang anak-anak. Tuhan berkati dan pimpin kami, berikan kami hati seorang murid yang setia mendengarkan dan melakukan perintah dan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua kami yang mengikuti sidang anak-anak ini. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, adik-adik, kalian di rumah tetap semangat ya, tetap belajar taat dan tekun untuk bersidang anak-anak. Ya, adik-adik, cerita kakak kali ini kakak beri judul Tuhanku Bijaksana. Nah, adik-adik, Allah itu sungguh bijaksana. Dia mengetahui segala sesuatu apa yang dia lakukan. Semuanya adalah untuk menyempurnakan tujuannya. Tuhan tahu apa yang dia sedang kerjakan. Tuhan juga tahu kapan orang-orang untuk dipanggil oleh Tuhan. Siapakah orang-orang pilihan Tuhan? Tuhan tahu semuanya. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang bijaksana. Adik-adik, di dalam Alkitab menceritakan kepada kita mengenai seseorang yang berdoa minta kebijaksanaan dari Tuhan. Nah, orang ini adalah Salomo. Dia adalah seorang raja yang pada waktu itu raja yang sangat bijaksana. Di antara seluruh raja-raja, Raja Salomo lah raja yang paling bijaksana. Pada suatu hari, Raja Salomo pergi ke Gibeon untuk berdoa. Pada waktu malam, raja bermimpi. Ia sepertinya melihat Tuhan. Dan Tuhan berkata kepadanya, "Salomo, kamu minta apa?" Wah, adik-adik, jika kalian ditanya oleh Tuhan, kira-kira kalian mau minta apa adik-adik? Apa kalian mau minta uang yang banyak? Atau kalian minta rumah yang bagus? Nah, ternyata bukan semuanya itu adik-adik yang diminta Salomo. Apa ya yang diminta Salomo? Salomo menjawab Tuhan, "Tuhan, walaupun aku masih muda, Engkau sudah mengangkat aku jadi raja. Karena itu, jadikan aku raja yang bijaksana, sehingga aku bisa menjadi raja yang baik dan adil untuk memimpin umat yang sangat banyak ini." Nah, adik-adik, ternyata Salomo tidak minta uang yang banyak atau tidak meminta rumah yang bagus atau minta umur yang panjang, tetapi Raja Salomo minta apa? Minta kebijaksanaan dari Tuhan, supaya Tuhan bisa memberikan kebijaksanaan kepada dia, supaya dia bisa memerintah umat Tuhan yang sangat banyak itu. Nah, Salomo kemudian terbangun. Oh, ternyata hanya mimpi. Adik-adik, walaupun hanya mimpi, Tuhan memperdengarkan doa Salomo. Tuhan dengar akan apa yang diinginkan oleh Salomo, dan Tuhan mengabulkan doa dari Salomo tersebut. Ketika Salomo sudah pulang ke Yerusalem, maka datanglah dua orang perempuan datang ke istana Raja Salomo. Ibu-ibu yang satu, perempuan yang satu bilang, "Tuanku Raja,
aku tinggal satu rumah dengan perempuan ini. Suatu hari aku melahirkan anak, dan 3 hari kemudian ia juga melahirkan anak. Tetapi pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Di tengah malam pada waktu aku sedang tidur nyenyak, ia bangun dan menukarkannya dengan anakku. Aku baru sadar pada waktu pagi ketika aku hendak menyusuinya. Aku pikir anakku mati, tetapi waktu ku perhatikan lagi, ternyata ia bukan anakku. Ibu yang satu lagi berteriak, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi ibu yang pertama berteriak juga, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Dua ibu itu saling berteriak di depan raja, adik-adik, saling memperebutkan seorang anak yang masih hidup tadi. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Raja Salomo? Akhirnya Raja Salomo bilang, "Ambil pedang." Pengawalnya berlari-lari mengambil pedang untuk raja. Bagi anak itu menjadi 2 supaya adil. Akhirnya ibu yang satu tadi kaget. "Hah? Dibagi? Nanti anakku mati." Maka ia segera teriak, "Jangan raja, lebih baik berikan ke ibu itu saja, asal anak itu jangan dibunuh." Tetapi ibu yang satunya lagi bilang, "Tidak, lebih baik dibagi menjadi 2 saja supaya adil." Adik-adik, menurut kalian, mana ibu dari anak itu yang sebenarnya? Yang menyuruh membagi 2 atau yang mau memberikan anak itu ke ibu yang satunya? Akhirnya raja berkata, "Baiklah, berikan anak itu ke ibu yang ini. Ibu yang rela memberikan anaknya asal anaknya tidak dibunuh. Karena memang ia itu adalah ibunya." Akhirnya ibu itu sangat senang, adik-adik. Semua orang juga sangat senang. Mereka mengagumi Raja Salomo yang benar-benar bijaksana. Nah, adik-adik, masih ingatkah kalian mengapa Raja Salomo bisa bijaksana? Ya, karena Raja Salomo minta kebijaksanaan dari Tuhan. Raja Salomo berdoa, dia tidak minta yang lainnya. Tetapi Raja Salomo minta kebijaksanaan dari Tuhan. Maka dari itu Raja Salomo disenangi banyak orang. Nah, di antara raja-raja semua, Raja Salomo lah yang paling bijaksana. Sampai ratu yang dari jauh pun mendengar mengenai kebijaksanaan Raja Salomo. Ratu Seba, dia ingin menguji apakah benar bahwa Raja Salomo itu benar-benar bijaksana atau tidak. Nah, suatu hari seorang ratu dari negeri yang sangat jauh itu, negeri Seba, datang. Ia sengaja mengunjungi Raja Salomo dengan banyak teka-teki atau pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Raja Salomo. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang dia tidak bisa menjawab pun dia tanyakan kepada Raja Salomo. Nah, Raja Salomo akhirnya bisa menjawab, adik-adik, semua pertanyaan itu. Dan ketika ratu itu juga melihat tempat tinggal Raja Salomo, makanannya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayannya melayani, dan cara berpakaian, minumnya, cara Raja Salomo beribadah kepada Tuhan, Ratu Seba benar-benar yakin bahwa memang benar yang dikatakan oleh orang-orang itu, bahwa Raja Salomo benar-benar bijaksana. Nah, adik-adik, Tuhan juga ingin kalian semua juga menjadi anak-anak yang bijaksana seperti Raja Salomo. Nah, Tuhan ingin
supaya kalian juga memiliki hidup yang bijaksana. Hidup yang bijaksana itu bagaimana? Hidup yang misalkan cara berpakaian kita, cara duduk kita juga mesti sopan. Cara bicara kita, bagaimana tadi dikatakan Ratu Seba ketika melihat di istana, melihat semuanya kehidupan sehari-hari Raja Salomo, begitu tertib, begitu sopan para pegawai-pegawainya, juga baju yang dipakainya juga baju yang sopan, yang layak. Untuk itu kita juga perlu demikian adik-adik. Adik-adik semua perlu hidup bijaksana, cara berpakaian yang baik, sikap duduk yang sopan. Kemudian apalagi? Kita juga perlu memilih makanan-makanan yang baik untuk tubuh kita, supaya tubuh kita tidak sakit. Kita tidak boleh makan yang sembarangan, sesuka dengan kesukaan kita. Misalkan kita suka makanan snack, kita makan terus makan snack. Nah, itu tidak boleh, itu namanya tidak bijaksana. Tetapi kita perlu makan makanan yang sehat, yang diperlukan oleh tubuh kita. Juga terlebih lagi tadi Ratu Seba juga melihat bagaimana Raja Salomo sikapnya ketika dia beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, ini juga penting sekali buat kita semua, buat adik-adik semua. Ketika beribadah kepada Tuhan, kita juga harus dengan sikap yang tepat, tidak dengan sembarangan, tidak guyonan, tapi kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan juga dengan sungguh-sungguh. Jika kalian demikian, maka kalian menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana. Hidup kalian adalah hidup yang bijaksana. Nah, adik-adik, kita belajar ya, setiap hari perlu hidup yang bijaksana. Untuk hidup yang bijaksana ini, kita perlu minta kebijaksanaan dari Tuhan. Maka dari itu, kita perlu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku kebijaksanaan seperti Raja Salomo tadi. Nah, adik-adik, ayat hafalan kali ini ada di Mazmur pasal 119 ayat 66. Berbunyi, ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan. Kakak ulangi lagi ya. Mazmur 119 ayat 66. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita dari kakak. Sebelum kita akhiri, kita berdoa minta kebijaksanaan dari Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Engkau adalah Tuhan yang bijaksana. Sungguh hidup kami juga perlu bijaksana Tuhan, supaya kami tidak sembarangan. Tuhan, kami minta kebijaksanaan daripada-Mu, supaya Tuhan mendapatkan hidup kami dengan teratur, dengan tertib, tidak sembarangan. Terima kasih Tuhan, ketika kami datang kepada-Mu, terlebih lagi kami juga dengan sikap yang tepat, dengan sungguh-sungguh datang dan berbakti kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu cerita dari kakak. Kita sambung di lain kesempatan. Tuhan memberkati.